Balik lagi di Generasi Mecin, masih dari The 5 Restoran di Harrison Hotel and Suites ya. Dimana nanti selama bulan puasa ada promo 138.000 net per orang, all you can eat, makan sepuasnya di sini sampai kenyang. Sampai sahur boleh nggak? Sampai sahur? Oh jangan dong, itu keterlaluan nanti ya. Oke, selama bulan puasa silakan makan di sini. Kita lanjut lagi ngobrol dalam persaingan SDM di dunia usaha dan industri. Ada Nanang yang sekarang menjadi entrepreneur ya di bidang otomasi ya. Otomasi sama otomotif tuh beda ya? Beda ya? Oh ya, maaf ya, agak ketahuan saya tidak paham dunia itu ya. Tapi saya masih penasaran, otomasi itu bentuk realnya apa sih? Menciptakan apa? Yang project terakhir yang dibikin apa, Nang? Itu sistem apa nih? Sistem tolong dijelaskan dengan cara awam ya. Sistem, saya bayangnya sistem pemilu. Sistem apa nih? Sistem pada waktu itu terakhir saya ngerjain di tambang batubara. Tambang batubara. Pada waktu itu luar di Banjarmasin. Oke, sistem itu bagaimana menciptakan produksi sampai distribusi dan lain-lain. Dia ada kapal di tengah laut itu. Nah, kapal ini kan kapal batubara nih. Nah, dia kerjanya kapal ini adalah mentransmisi batubara dari tongkang ke user gitu ya kan, yang ke pembangkit, ke kapal lagi yang beli gitu ya kan. Nah, pada transmisi batubara itu kan nggak asal mindah gitu. Nah, itu ada prosesnya. Kalau dulu mungkin manual dipindahin gitu, sekarang dibuat otomatis. Kan nggak mungkin kalau berton-ton batubara dikerjakan manual kan? Iya, tidak bisa berhari-hari. Iya. Nah, sekarang itu cepat, Pak. Sekitar berapa puluh ton itu dikerjakan sangat singkat sekali menggunakan sistem itu. Dan sistem itu kita masih perlu masukan dari negara lain untuk membuat sistem itu, atau sudah bisa dilakukan sama negara kita sendiri? Sudah bisa dilakukan oleh negara kita sendiri. Sudah bisa dilakukan sendiri. Alasan perusahaan tambang tersebut manggil saya ya gitu. Alasannya ya mungkin jauh, mungkin kalau dari luar negeri kan jauh, belum entertainnya, belum transportnya, belum pembayarannya. Nah, kalau di lokal kan kalau bisa kenapa enggak gitu. Nah, pada waktu itu saya mengerjakan itu, dan itu kapal yang tadinya manual menggunakan sistem kontrol manual, saya masuk situ, ditaruhlah sistem kontrol otomatisnya gitu. Ya berarti dari segi industri kesiapan kita juga sudah ada sebenarnya ya. Tidak perlu tenaga kerja luar lagi untuk melakukan hal seperti itu ya. Iya, betul. Saya mau nanya juga nih sama Pak Doni dan Pak Wisnu. Indonesia kan dulu punya IPTN ya Pak ya, produksi pesawat segala macam. Tadi menarik juga kita ngomongin Indonesia lagi bikin apa sih? Perasaan SMK dari dulu nggak jadi juga kan gitu kan. Dulu kita punya IPTN, dulu sempet zaman Orba itu ada mobil nasional. Ya meskipun bahan-bahannya dari luar, ya di sini cuma distribusinya aja mungkin, atau perakitannya saya nggak tahu. Nah, Indonesia ini untuk industri, dunia usaha dan dunia industri kita potensial membangun apa sih sebenarnya? Dari Pak Doni dulu ya Pak. Ya, jadi kalau saya melihat kan kita ini negara maritim ya, hampir 75% kita itu laut ya. Jadi sebenarnya kalau kita pahami bukan daratan yang menghubungkan ke Indonesia, jadi laut. Jadi laut itu yang menjadikan kita Indonesia itu lautnya. Iya. Jadi jembatannya laut. Nah, maka sebenarnya yang sangat potensial itu industri yang terkait dengan kemaritiman dan kelautan, karena kita punya banyak. Kan sangat ironis bahwa misalkan kita negara maritim, kita masih impor garam. Iya. Itu kan aneh sekali. Betul. Di mana salahnya gitu? Padahal garam itu kan tinggal air ditaruh, panasnya juga sudah ada, dijemur, dikeruh aja. Saya tinggal di Surabaya waktu itu, di pinggir Greges itu tempat tambak garam gitu loh. Kenapa kita negara maritim kok garam saja harus impor dari luar? Nah, itu berarti kan ada yang nggak beres, entah masalah distribusi dan ini masalah, saya tidak tahu apakah masalah politik atau ekonomi politik ya, tetapi industri kemaritiman itu harus kita pegang. Dan saya melihat misalkan PT PAL yang perkapalan, itu kita masih jalan terus. Jadi PT PAL itu masih melahirkan anak-anak yang memang bisa membuat kapal, dan sekarang kan orderannya semakin banyak. Ya. Itu artinya kita sebenarnya mampu kok. Bahkan PT PAL dipesenin kapal dari negara-negara lain. Nah, bagaimana kita bisa membuat sebuah industri yang bisa kemudian kita ekspor? Dan saya rasa industri kelautan ini memang harus banyak dieksplorasi, karena kekayaan alam kita sangat banyak dari segi ilmu, dari segi sains. Kita bisa bayangkan di perguruan tinggi ketika kita riset tentang maritim kelautan,
nama yang muncul orang-orang luar semua. Oke. Kan aneh. Tadi mungkin memberi catatan. Kemana anak-anak yang juara lomba-lomba internasional, Iya. lalu kemudian kok sekarang itu bandingkan saja. Kita bisa jatuh pada generalisasi, Mas. Artinya anak-anak itu memang kita punya anak-anak yang sangat jenius. Tapi anak-anak yang jenius dan pintar sering lomba-lomba juara itu hanya berapa persen? Iya. 1-2% dari seluruh total populasi yang 50 juta anak Indonesia yang sekarang lagi belajar. Yang 50 juta ini kemana, 40 juta itu kemana, kalau dikumpulkan itu udah bisa memenuhi seluruh Jakarta. Dan mereka kualifikasinya itu kurang. Nah ini yang memang harus menjadi perhatian kita. Masalah pendidikan tempat kita itu kita terlalu besar banyak. Maka nggak apple to apple membandingkan Singapura, membandingkan Finlandia. Kita kalau mau belajar ke Cina sama India, sama Amerika, ya Oke. penduduknya sama-sama banyak. Oh, padat ya. Padat, itu baru apple to apple. Nah, saya juga ingin mengomentari ya. Kalau saya lihat anak-anak kita luar biasa. Anak-anak kita yang ikut-ikut lomba itu hampir ya, lomba yang diikuti selalu pulang dengan kejuaraan. Iya. Hampir luar biasa. Walaupun itu mungkin kata Pak Doni mungkin persentasenya kecil gitu ya, kecil ya. Tetapi ini bibit-bibit yang memang bisa ada di Nusantara gitu. Kalau bibit seperti ini ada bisa, kenapa nggak yang lain juga bisa gitu ya? Betul. Yang saya duga adalah faktor lingkungan yang akan membentuk gitu ya. Jadi ini mungkin lingkungan keluarga, gitu ya, di keluarga, lingkungan dia tempat tinggal waktu kecil, dia dibesarkan, lingkungan waktu dia sekolah, gitu ya. Nah, ini yang akan membentuk menjadikan orang-orang hebat. Kalau saya lihat mereka yang kejuaraan tingkat SMA, SMK, mereka yang sekolah di perguruan tinggi, hampir semua yang sekolah dari Indonesia itu berprestasi semua di luar. Itu luar biasa. Jadi saya pikir ya lingkungan ini yang mesti harus bagaimana menciptakan lingkungan sehingga mereka ini bisa berbuat di tempatnya sendiri kan gitu. Jadi memang kalau saya pikir persoalan kita adalah persoalan bagaimana menyiapkan gitu supaya orang-orang itu bisa berbuat banyak di situ. Jadi kan kalau kita bukan menyiapkan orangnya nanti berproses itu kayak tadi kita dulu sebelum ada sekolah sudah punya para ahli, udah bikin dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman. Jangan-jangan dulu lebih ahli gitu, membuat keris, buat apa gitu ya, daripada sekarang di sekolah di SMK atau di perguruan tinggi kan gitu ya. Betul. Luar biasa. Jadi kekayaan kita itu luar biasa gitu. Sebenarnya. Tapi lingkungannya yang mesti harus disiapkan. Gitu. Jangan sampai kita kemudian punya ahli, tidak ada tempatnya, kemudian ahli ini juga bukan kita yang memanfaatkan. Saya setuju, Pak. Jadi semuanya fokus pada apa kebutuhan kita. Kemudian orientasi kita bagaimana membangun lingkungan. Jadi berangkat dari kebutuhan kita apa, diarahkan ke sana. Kemudian ya regulasi itu memfasilitasi itu supaya jangan sampai regulasi malah kemudian mempersulit kayak tadi itu bagaimana yang ahli tidak dapat pengakuan, yang dapat pengakuan tapi tidak ahli kan. Nah ini jadi persoalan kayak gitu ya. Oke. Habis itu kita mau ngebahas pendidikan karakter dan hambatan juga, tadi kita belum ngebahas sedikit Mas Nanang ya. Apa sih yang harus dilakuin, dan tadi saya lumayan penasaran kenapa kita tidak bisa mengambil contoh Finlandia yang sebagai pendidikan nomor 1 ya Pak ya. Lebih apple to apple dengan Cina dan India ya dari sisi jumlah masyarakat ya. Habis ini kita bakal bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.